Depan ini diramal oleh berbagai ekonom hingga lembaga keuangan dunia akan kelam karena terjadi resesi global. Untuk itu masyarakat ini harus siap-siap ya menghadapi 2023. Salah satunya dengan menjaga kesehatan finansial pribadi. Nah, kita angkat tema cari cara cuan atau cara cari cuan saat ekonomi sulit. Ini kita ambil hari ini ya. Seperti biasa kan saya nggak akan ngobrol sendirian karena temanya ini sangat-sangat menarik. Nggak usah pakai ekonomi sulit, ekonomi nggak sulit, cari cuan itu harus. Apalagi cari cuan tambahan ya. Untuk lebih memperkuat financial pribadi. Saya bersama dengan Robertus Adrianto Seri, tim riset CNBC Indonesia. Hai Mas Robert. Halo, Hai Mas, apa kabar? Baik, kabar baik. Silakan. Ya. Karena cari cuan itu penting ya, kapanpun ya. Karena sekarang kalau nggak ada duit, nggak ada rumah, nikah bisa batal bisa gitu batal. ya, berbahaya ya. Ya. Tapi apakah opportunity untuk mencari cuan di tahun depan dengan berbagai macam kondisi yang katanya nanti bakalan berat, khususnya kondisi global ini masih terbuka nih Mas Robert? Kalau kita bicara opportunity pasti akan selalu ada, Mbak. Karena yang berat ini kan global dan representasinya itu negara-negara di barat. Kalau misalnya kita lihat Indonesia, ramalan-ramalan atau prediksi dari berbagai analis atau bahkan IMF meramalkan bahwa Indonesia ini pertumbuhan ekonominya masih 5%. Artinya masih lebih baik dibanding negara-negara lain. Dan ketika itu terjadi ya kondisinya seperti sekarang. Artinya pusat perbelanjaan masih ramai, orang masih suka belanja, masih suka spending uang. Apalagi sekarang bahkan dengan konser-konser dengan budget jutaan aja orang masih mampu. Benar kan? Blackpink berapa juta orang beli. Justin Bieber minimal 1 juta lebih orang juga beli. Artinya kan uangnya ada. Dan ketika ada satu event, ada satu konsumsi di sana, pasti akan selalu ada peluang usaha. Baik itu dilakukan oleh mereka yang memang sehari-harinya sebagai wirausaha atau bahkan kita sebagai karyawan. Baik itu karyawan swasta, negeri apapun itu bisa jadi peluang. Semuanya bisa cari cuan ya. Iya. Jadi kalau dibilang ekonomi sulit-sulit banget sih mungkin ada opportunity yang walaupun sulit. Atau mungkin kebanyakan dari kita salah tafsir nih yang disebut adalah global ya. Kondisi ekonomi global memasuki resesi, Indonesia masih cukup selamat dengan berbagai macam kelebihannya. Tapi lebih orientasinya kemana sih kalau Mas Robert lihat nih ya. Cuannya tuh dapatnya dari mana yang bisa kita maksimalkan? Apakah dari investasi, dari bisnis, dari side hustle lain misalnya yang bisa didapatkan di saat kondisi ekonomi kurang stabil lah. Nah, kalau karena investasi menurut saya masih cukup resikonya tinggi nih saat ini. Karena global itu tadi katanya resesi segala macam, sedangkan di investasi di Indonesia ini ada pengaruhnya juga sama dana asing. Jadi masih cukup beresiko. Jangan masukin uang di situ dulu untuk yang resiko-resikonya tinggi. Mungkin bisa dengan kita ambil paruh waktu. Nah, paruh waktu ini karena ada COVID kemarin dan mulai fleksibel jam kerjanya, ini juga bisa membantu karyawan. Kita bisa jadi freelance seperti kita jadi penulis atau jadi copywriter. Atau bahkan sekarang kita bisa bikin konten kok. Bisa bikin konten murah, tinggal menggunakan handphone, kita live seperti Bunda Korla misalnya. Itu kan bisa dilakukan sekarang. Gitu, langsung boom. gitu. Atau misalnya seperti Dilan Cepmek. Itu kan cuma modal HP doang bisa boom dan itu bisa dimonetisasi. Sekarang semua kita dari bangun tidur sampai kita tidur itu semua bisa dimonetisasi. Jadi di zaman digital saat ini saya rasa nggak ada tuh yang namanya kita keluh kesah, wah susah cari kerjaan, susah cari cuan tambahan. Bisa asal kita niat, kita mau dan kita berani. Nah, itu yang paling penting penting. Karena biasanya kalau di saat kondisi sulit, kepepet, terhimpit, baru jiwa-jiwa kreativitas muncul kan. Ada aja yang bisa kita dapatkan. Setidaknya yang penting kita mau untuk ngejalaninnya itu yang paling penting sih. Sebelum kita perdalam lagi nih hot topic kita hari ini, kita lihat nih ya. Karena tahun 2023 ini masih diramal jadi tahun yang sulit perekonomian dunia ya, stated di sana ya. Presiden Joko Widodo juga berulang-ulang kali mengingatkan para menterinya jangan lengah karena kini sudah ada 16 negara yang menjadi pasien IMF. 8 negara lainnya pada antri. Lalu seberapa sulit sebenarnya ekonomi di tahun 2023? Nah, ada atau tidak sih peluang untuk mencari cuan tambahan? Kita simak liputannya berikut ini. Tahun depan diramal oleh berbagai ekonom hingga lembaga keuangan dunia akan kelam karena terjadi resesi global. Untuk itu masyarakat harus siap-siap menghadapi 2023. Dana Moneter Internasional IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 menjadi 2,7% dari sebelumnya 2,9%.
IMF memastikan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2023 adalah profil pertumbuhan terlemah sejak 2001. Bahkan, berulang kali Presiden Joko Widodo menegaskan suramnya ekonomi global. Saat ini sudah ada 16 negara yang sudah menjadi pasien IMF. Sementara, 8 negara sudah antri di depan pintu IMF. 3 hari yang lalu saya telepon pada Kristalina, Managing Director-nya IMF. Ada 16 negara sudah menjadi pasiennya IMF. 16 negara. 28 negara ngantri di depan pintu IMF. Bayangkan. Sekali lagi, kita wajib bersyukur karena pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 5,44%. Dan saya masih meyakini di kuartal ketiga ini kita juga masih tumbuh di atas 5 atau di atas 5,4. Tidak terelakkan bahwa kondisi ekonomi global akan berpengaruh pada Indonesia. Pertama, situasi yang paling jelas terasa oleh masyarakat adalah kenaikan harga bahan pokok yang memicu inflasi. Pelemahan nilai tukar juga akan membuat harga tahu, tempe, dan daging naik. Sebenarnya kalau kita bicara pengaruh pergerakan nilai tukar terhadap harga pangan, mungkin komoditas yang masih bergantung pada pasokan impor barangkali ya, yang tentunya akan terpengaruh dari fluktuasi harga rupiah kita, begitu nilai kurs kita. Seperti misalnya untuk komoditas kedelai dan daging sapi misalnya. Persoalan kedua yang akan dihadapi masyarakat Indonesia adalah bunga KPR. Suku bunga acuan Bank Indonesia BI 7 Days Reverse Repo Rate kembali naik. Dampaknya yang akan dirasakan masyarakat terutama karena bunga cicilan yang akan makin mahal. Bank akan menyesuaikan suku bunganya, baik deposito maupun kreditnya dengan suku bunga acuan BI. Perbankan sendiri menyalurkan 4 jenis kredit, yakni korporasi, retail, mikro, dan konsumsi. Para pemilik KPR yang pinjamannya dengan bunga mengambang atau floating akan terkena dampak penyesuaian. Kemungkinan besar akan makin mahal. Memang era suku bunga rendah sudah lewat lah, udah nggak mungkin. Jadi kita harus siap-siap untuk menghadapi di mana suku bunga relatif akan naik dan bahkan mungkin masih sampai tahun 2023 itu masih akan cukup tinggi. Menghadapi ancaman tahun depan itu ada sejumlah cara yang bisa dilakukan masyarakat supaya kondisi keuangannya tak ikut-ikutan suram. Mengutip kata perencana keuangan senior sekaligus Presiden International Associate of Registered Financial Consultant Indonesia, Aidil Akbar Majid, salah satunya dengan menggencarkan usaha dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Mulai dari hal-hal yang sederhana seperti hobi. Hobi yang menghasilkan seperti menggambar karikatur digital hingga influencer media sosial kini bisa menjadi alternatif pekerjaan baru. Selain itu, juga masih ada berbagai instrumen investasi yang menarik untuk dijadikan sumber pendapatan sampingan, seperti produk-produk perbankan, tabungan deposito, reksadana, pasar keuangan, hingga emas. Namun, bila profil risikonya agresif, maka instrumen investasi yang akan bisa dimasukkan adalah di pasar saham hingga bursa kripto. Meski trennya kerap kali bertengger di zona merah saat ini, kedua instrumen itu bisa diandalkan untuk kepentingan jangka panjang. Lalu, apa lagi ya yang bisa dijadikan pendapatan tambahan untuk investasi di tengah ekonomi sulit ini? Maria Katarina dan Roberto Serin akan memaparkannya untuk Anda. Nah, itu statement dari Presiden Joko Widodo dan sudah berkali-kali sebenarnya beliau juga bilang bahwa global yang sedang mengalami. Nah, kalau dilihat ke Indonesia kan ngaruh juga ya. Kita kan ada rantai pasok global juga. Kalau seandainya perekonomian negara tetangga kita agak berat, kita sebagai mitra dagang kan lumayan terpengaruh nggak sih? Iya, apalagi kita kan mitra dagangnya paling
paling erat ya ke China, US, India. Dan kalau kita lihat nih, China ekonominya lagi stagnan. Amerika ekonominya bagus, tapi dia masih dilanda oleh inflasi yang tinggi. Jadi intinya adalah masih adanya ketidakpastian. Nah, kalau misalnya ngeliat kita nih 2022, ini kan dapat durian jatuh dari harga komoditas global. Batu bara, CPO, bahkan minyak pun kita dapat cuan dari situ. Karena kan kita juga ekspor juga minyak. Namun katanya 2023 ini akan melandai harganya. Artinya kantong kita mungkin bisa kempes di 2023. Nah, meskipun seperti itu, kalau kita lihat konsumsi masyarakat sekarang, kalau kita lihat bagaimana UKM tampaknya masih bisa bertahan dan mobilitas masyarakat ini sudah mulai lancar lagi dibanding COVID. Ini yang bisa menggerakkan ekonomi Indonesia. Mungkin ekspornya, pendapatan dari ekspor mungkin akan melandai, tapi efeknya ini mungkin akan bertahan ketika konsumsi kita mulai meningkat, ini akan bertahan sampai tahun depan. Ini kan yang ditambah pemilu. Tahun pemilu 2024. Oh iya. Makanya, jelas lah ada perputaran, ada perputaran perekonomian uang yang lumayan juga gitu ya, karena ada perhelatan besar di 2024. Iya, itu yang diharapkan mengkompensasi dari harga komoditas yang melandai. Kantong kita kering, mungkin bisa mengempis, tapi ada pemilu, hajatan pemilu 2024. Nah, belanjanya kan biasanya mulai start satu tahun sebelum. Nah, ini yang mungkin bisa menopang ekonomi Indonesia, ada eventnya.